Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk materi kemahiran litigasi dan non litigasi, saya lanjutkan dalam bentuk video pembelajaran. Nanti juga Bapak Ibu akan melihat soalnya ada di dalam video ini. Jadi, tolong simak video ini sampai selesai, kemudian kerjakan soal sesuai dengan apa yang ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dari APS itu sendiri. Nah, sebelumnya saya akan review sedikit materi sebelumnya, yaitu Bapak Ibu, penyelesaian sengketa tersebut bisa digunakan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi ada ada alternatif penyelesaian kata dan ada juga lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, yang pertama kita masuk ke lembaga penyelesaian kalau alternatif penyelesaian sengketa maksudnya adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa yang berada tepat di bawah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Maka lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh pihak yakni menyelesaikan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsolidasi dan penilaian para ahli. Nah, itu dinamakan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini saya lihat ada berapa macam bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu konsultasi. Konsultasi di sini adalah, Bapak Ibu, konsultasi adalah eh, suatu penyelesaian sengketa tindakan yang bersifat personal antara satu pihak dengan pihak tertentu dengan klien misalkan pihak lain merupakan memberikan pendapatnya kepada klien disebut dengan untuk memenuhi kebutuhan klien. Nah, konsultasi di sini pihak yang bersengketa itu eh, menemui advokat atau menemui orang yang bisa dimintakan pendapat untuk apa? Untuk menyelesaikan sengketanya. Jadi konsultasi ini bersifat personal antara satu orang saja, bukan beberapa orang. Bukan pihak yang bermasalah saling berhadap-hadapan, tetapi pihak yang bermasalah berhadapan dengan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Orang lain di sini bisa eh, advokat, bisa apa namanya, psikolog, atau bisa penasehat spiritual gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam konsultasi di sini teman-teman yang bermasalah kemudian melakukan meminta masukan kepada orang-orang. Kemudian ada konsolidasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada satu komisi orang yang bertugas menguraikan, menjelaskan fakta-fakta setelah mendengar para pihak untuk mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk menyelesaikan, namun keputusan tetap tersebut tidak mengikat. Konsiliator memiliki kewenangan yang aktif. Artinya, di dalam penyelesaian sengketa melalui konsolidasi ini adalah proses penyelesaian sengketa kita serahkan kepada orang lain, Bapak Ibu. Kita serahkan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut akan menguraikan permasalahan tersebut, kemudian orang tersebut akan membantu kita secara aktif membantu kita untuk menyelesaikan eh, apa yang dimaksud dengan apa yang ingin kita capai. Nah, konsolidasi ini proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiganya sebagai komisi atau konsultator. Nah, tugasnya apa? Tugas dari konsultator ini ya misalkan dia ingin mengumpulkan fakta-fakta sengketa dulu, kemudian mendengarkan para pihak. Nah, setelah mendengarkan mengupayakan terjadinya kesepakatan. Jadi konsolidator ini adalah pihak ketiga ini untuk mengupayakan supaya terjadinya kesepakatan. Kemudian memberikan usulan apa ya, memberikan usulan penyelesaian. Nah, jadi untuk memberikan usulan, dia konsultator ini juga memberikan usulan. Tapi hasil dari konsolidasi ini tidak mengikat para pihak. Keputusannya itu hanya bersifat rekomendasi. Misalkan saya sebagai konsiliator ya Bapak Ibu ya, ya memberikan masukan-masukan saja.
masukan-masukan tersebut itu mau tidak diterima oleh para pihak. Jadi antara sengketa antara yang para pihak ada sengketa, kemudian dia melibatkan apa ya pihak ketiga, kemudian pihak ketiga ini memberikan solusi dan hasilnya tidak wajib, itu bisa dinamakan dengan konsolidator. Nah, konsolidator ini di dalam apa ya di dalam praktek kita itu contohnya adalah sengketa antara pekerja dan perusahaan. Nah, itu biasanya diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan. Nah, itu dengan konsolidasi, Bapak Ibu. Selanjutnya ada negosiasi. Selanjutnya negosiasi. Negosiasi di sini adalah bentuk dari APS itu sendiri yang paling simpel, Bapak Ibu. Yang paling simpel artinya apa? Negosiasi ini dilakukan oleh para pihak saja. Dilakukan oleh para pihak karena tidak melibatkan orang lain, setiap pihak ketiga. Nah, negosiasi ini bentuk APS yang tidak ada pihak ketiganya. Artinya ada dua pihak dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa. Di dalam negosiasi, pihak yang bersengketa itu harus berusaha mencapai kesepakatan melalui komunikasi, apa misalkan komunikasi dua pihak dua arah, atau bisa juga kedua komunikasi dua arah tersebut isinya tawar menawar, nih Bapak Ibu ya. Jadi di dalam negosiasi kedua belah pihak itu mencapai kesepakatan itu melalui tawar menawar. Kemudian kalau negosiasi ini tingkat keberhasilannya ya tergantung dari etikat baik ya. Kedua, kedua tergantung dari komunikasinya juga. Jadi negosiasi ini tergantung dari etikat baik para pihak, kemudian dari tawar menawar dari kedua belah pihak tersebut, kemampuan komunikasi dan tawar menawar kedua belah pihak. Nah, negosiasi ini juga memiliki kelemahan ya. Misalkan jika ada niat, artinya kalau misalkan etikanya jelek dari awal, maka dia akan menemukan deadlock atau jalan buntu. Terus kalau misalkan ya komunikasinya buruk juga berpotensi deadlock juga, artinya jalan buntu nggak apa ya nggak menemukan kesepakatan tadi. Jadi etika baik dan komunikasi tersebut juga mengusahakan supaya ini eh, sama-sama menemukan jalan. Kemudian jika dipaksakan, apa ya negosiasi dipaksakan, bisa menimbulkan konflik Bapak Ibu. Jadi resikonya cenderung akan lebih meningkat kalau kita paksakan negosiasi. Nah, dari pengertian tadi kita dapat simpulkan apa sih ciri utama dari negosiasi. Yang pertama yaitu nggak ada pihak ketiga. Yang kedua fleksibel ya. Keempat itu tidak formal. Kemudian hasilnya itu berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian atau pendapat para ahli. Nah, penilaian atau pendapat ahli ini di mana para pihak itu bersengketa meminta pendapat dari seorang ahli. Nah, ahli di sini memiliki kompetensi khusus dalam bidang menyelesaikan sengketa. Berbeda ya dengan apa tadi ya Bapak Ibu ya, konsultasi ya. Konsultasi dan konsiliasi. Di sini kita meminta pendapatnya para ahli. Artinya di dalam pendapat ahli ini orangnya berkompetensi khusus, bukan apa ya orang yang kita tunjuk atau bukan orang yang eh, apa ya tidak berpengalaman. Nah, di sini kita pilih orang yang memiliki apa ya, apa ya penilaian khusus, baik itu di dalam masalahnya atau sketanya atau misalkan dalam apa yang ingin dikerjakan. Nah, ahli di sini memiliki fungsi apa? Fungsinya untuk fungsi menjelaskan objek perkara, kemudian menyelesaikan secara profesional. Artinya, ahli di sini membantu untuk memahami substansi sengketa. Jadi, kalau ahli ini sifatnya itu nggak mengikat, Bapak Ibu. Kemudian bersifat advis, artinya ahli di sini hanya memberikan nasihat saja. Dia tidak memutus sengketa, dia tidak merumuskan, menyelesaikan persengketaan, dia hanya melihat dari sisi pandang mereka. Nah, contohnya misalkan sengketa konstruksi antara orang yang teknik sipil ya, sama orang yang apa ya, memiliki bangunan, misalkan arsitek dengan pemilik bangunan, terjadi sengketa. Maka ahli dari teknik sipil ini akan melihat mana sih kemungkinan kerusakan bangunan, misalkan seperti itu. Yang ketiga, apa nih?
ke. Nah, oke. Nah, itu dulu Bapak Ibu untuk bentuk-bentuk dari APS di dalam undang-undang. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita akan jelas satu persatu mulai dari negosiasi, kemudian apa ya? Mulai dari eh kriterianya, bagaimana sih penyelesaiannya. Nah, kita akan mulai. Terus, kenapa orang memilih apa ya? Kenapa orang banyak memilih APS ini daripada apa ya daripada litigasi ke pengadilan. Ya, pertama yaitu karena waktu, faktor waktu. Jadi proses di pengadilan ini Bapak Ibu, dia prosesnya itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi waktu apa ya waktu menyelesaikan sengketa itu cukup lama, memakan waktu yang lama. Misalkan berbelit-belit melalui proses tahapan, bahkan ada sampai banding sampai kasasi. Nah, dalam tuntutan dunia bisnis, Bapak Ibu, dunia bisnis modern itu menuntut mekanisme sengketa yang cepat, efisien, dan tidak merusak hubungan usaha. Namun, kalau kita adukan secara litigasi, ini sering apa ya? Sering apa itu namanya ya? Sering konflik, konflik terhadap antara si klien si antara si yang berkonflik itu sering menemukan ada win-loss solution tadi kalau negosiasi. Kemudian litigasi Bapak Ibu, kalau litigasi itu biayanya mahal. Litigasi itu mukul biaya tinggi seperti biaya perkara, honor advokat, sama administrasi-administrasi lain. Jadi tidak efisien bagi pelaku usaha. Apa terutama apalagi pelaku usaha ini kecil dan menengah ya Bapak Ibu ya harus menyelesaikan secepat mungkin dan sebiaya biaya murah. Kemudian litigasi itu punya prosedur yang ketat dan formal. Artinya pengadilan pengadilan tersebut apa ya terikat pada hukum acara, kaku atau gak formal, jadi kurang fleksibel. Apa implikasinya? Implikasinya ya tidak efektif, tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis, tidak dinamis, ya. Atau bisa juga penyelesaiannya malah diperpanjang. Nah, gitu. Kemudian bersifat lawyer oriented. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Lawyer oriented ini proses litigasi itu bergantung pada peran dari advokat itu sendiri. Kemampuan teknis advokat tersebut mampu nggak menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, implikasinya apa? Para pihak itu tidak terlibat langsung menyelesaikan masalah sehingga lebih cenderung menyelesaikan masalah melalui advokat-advokat. Penyelesaian masalah itu nggak personal. Kalau APS itu bisa personal. Secara kalau personal ya Bapak Ibu ya penyelesaian itu bisa eh, menyelesaikan kehendak masing-masing secara langsung. Kemudian kalau kita lihat citra pengadilan di sini ada citra pengadilan juga mengenai ungkapan melalui citra pengadilan kita tahu ya di dalam pengadilan kita terdapat ada persepsi negatif terhadap pengadilan ya. Misalkan ya kurang transparan atau kurang responsif. Nah itu dari citra pengadilan. Kemudian ada win slow solution. Nah, pengadilan ini sifat menang kalah Bapak Ibu. Jadi uang menang ini mengambil semuanya, tidak dibagi-bagi dengan yang kalah. Artinya yang kalah ya kalah beneran. Nah, ya, salah satu pihak dirugikan, tidak ada solusi dan tidak ada kompromi lagi. Terus yang ketujuh keterbatasan kompetensi hakim. Jadi dalam beberapa kasus ya Bapak Ibu, hakim itu tidak selalu memiliki keahlian teknis, misalnya dalam bisnis, teknologi, kemudian konstruksi. Jadi hakim itu hanya paham hukum, tidak paham terhadap konstruksi misalkan. Jadi putusannya itu sekedar putusan untuk penyelesaian sengketa, tidak menyelesaikan masalah-masalah konstruksi, misalkan masalah teknologi, tidak menyelesaikan apa lagi misalkan ketidakpuasan lah pokoknya antara para pihak yang terlibat Bapak Ibu. Kemudian yang kedelapan yaitu bisa juga menyebabkan terjadinya putus hubungan bisnis. Jadi di dalam proses litigasi ini hubungan para pihak itu bisa menjadi rusak hingga hilang apa ya namanya ya, hilang peluang kerjasama di masa depan atau juga bisa memicu adanya konflik ya. Jadi di dalam litigasi alih-alih kita menyelesaikan masalah ya Bapak Ibu ya malah apa ya, nanti memperuncing konflik jadi menimbulkan sengketa lanjutan. Konflik itu bisa lebih kompleks nantinya atau karena kompleksnya tadi sengketa maka biayanya semakin semakin besar. Nah, itu
kelemahan dari litigasi tadi. Nah, masuk kita yang pertama, masuk kita ke materi yang pertama, yaitu tentang APS dari bentuk litigasi. Non litigasi. Nah, non litigasi yang pertama yaitu ada namanya negosiasi. Nah, negosiasi di sini pada dasarnya itu suatu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Namun mereka ini sama-sama ingin mencapai suatu kesepakatan bersama. Kalau menurut George Hartman ya 1997, negosiasi itu adalah suatu proses komunikasi di mana para pihak itu masing-masing dengan tujuan atau sudut pandangnya sendiri berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini terhadap apa? Terhadap permasalahan yang sama. Jadi dalam negosiasi ini kedua belah pihak itu sama-sama puas. Nah, sementara itu kalau menurut kita berlihat pada Gary Goodpaster itu 1993 juga, negosiasi itu merupakan suatu proses kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai suatu perjanjian. Jadi negosiasi itu adalah suatu perjanjian kalau menurut Gary Goodpaster. Nah, kalau kita lihat dari pendapatnya Fisher dan Usri tahun 1991, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan saat kedua belah pihak itu memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Negosiasi, ya negosiasi yang berhasil. Jadi kalau kata orang, Bapak Ibu, kalau kata Fisher ini adalah negosiasi itu bisa berhasil dikatakan berhasil apabila eh, negosiasi tersebut mampu menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, dalam kondisi ini misalkan para pihak itu berada pada posisi yang ada yang menang seutuhnya atau juga ada yang kalah seutuhnya. Jadi kalau dinegosiasikan yang menang seutuhnya itu bisa menang separuhnya, kemudian yang kalah bisa kalah separuhnya. Jadi mereka ini kayak sama-sama memperoleh manfaat, Bapak Ibu. Jadi kalah tidak kalah beneran, tapi menang juga tidak menang seutuhnya. Nah, artinya kalau negosiasi ini ideal, Bapak Ibu, ada namanya win-win solution. Kedua belah pihak itu merasa kepentingannya terakomodasi. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan secara signifikan. Artinya banyak sekali ya kepuasan yang diterima oleh kedua belah pihak. Nah, kalau misalkan negosiasi juga apa ya Bapak Ibu ya berhasil, nanti ada juga dampak dampak selanjutnya. Dampak selanjutnya apa? Yaitu terpeliharanya hubungan antar antar kedua belah pihak dengan baik. Kemudian adanya apa ya peluang kerjasama juga di masa depan. Jadi kalau hubungannya udah baik, ada juga peluang kerjasama dilanjutkan. Kemudian nggak menimbulkan konflik lagi nanti Bapak Ibu, tidak menimbulkan konflik lagi yang berkelanjutan. Nah, itu kalau peluang negosiasinya berhasil. Nah, negosiasi di sini merupakan sarana untuk apa ya? eh para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah. Kita sudah bahas tadi Bapak Ibu bahwa negosiasi ini tidak dihadiri oleh pihak ketiga. Jadi negosiasi ini sarana dua arah. Dua arah artinya kedua belah pihak itu dirancang untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa hadirnya pihak ketiga yang ikut campur ke dalam masalah mereka. Jadi masalah mereka itu bisa diselesaikan dengan pribadi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa ya? Rahasia perusahaan terjaga dan hubungan baik juga terjaga. Kemudian kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, dari pengertian tersebut negosiasi itu dapat dipahami sebagai proses interaksi komunikatif yang tidak apa ya, yang dilakukan secara timbal balik atau menyelesaikan perbedaan kepentingan guna mencapai suatu kepentingan yang dapat diterima bersama. Oke. Terus
dari pengertian dapat kita lihat Bapak Ibu bahwa dari negosiasi ini ada tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh negosiasi itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan yang pertama membuat kesepakatan, make a deals ya. Jadi tujuan negosiasi tidak hanya untuk membuat kesepakatan saja. Yang pertama yaitu make deals atau membuat kesepakatan. Jadi negosiasi bertujuan untuk menghasilkan suatu persetujuan antara para pihak melalui proses saling mempengaruhi. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Para pihak ini berupaya untuk mempengaruhi satu pihak-pihak lain agar bersedia memberikan atau melakukan suatu kesepakatan. Nah, negosiasi pada dasarnya karena suatu pertukaran kepentingan ya Bapak Ibu ya. Jadi para pihak ini merelakan dan memberikan kepentingannya kepada pihak lain untuk menyelesaikan masalah. Jadi kesepakatan itu tercapai terlebih dahulu. Kesepakatan tersebut tercapai melalui proses tawar-menawar yang seimbang antara dua kepentingan tadi. Yang kedua, building long term relationship. Jadi negosiasi ini tidak hanya apa ya Bapak Ibu, berorientasi pada jangka pendek, tapi juga untuk keberlanjutan hubungan mereka. Nah, jadi salah satu keterampilan utama dalam negosiasi ini adalah apa ya, membangun kepercayaan. Nah, apabila kepercayaan sudah terbangun, Bapak Ibu ya, hubungan antara para pihak itu kan jelas ya semakin kuat kerjasamanya ke depan. Mereka saling percaya kalau misalkan ini mereka bisa loh menyelesaikan masalah secara bersama-sama tanpa ada pihak lain yang masuk ke dalam sini. Jadi pihak yang dianggap awal itu lawan bisa menjadi apa ya, mitra strategis. Jadi negosiasi ini bukan sekedar mencapai kesepakatan, tetapi juga apa ya, membangun relasi untuk kedepannya. Kalau yang ketiga yaitu make more deals, artinya negosiasi ini melahirkan banyak kesepakatan lainnya Bapak Ibu. Negosiasi yang efektif ini nanti bisa apa ya Bapak Ibu ya, tercipta kesepakatan-kesepakatan berikutnya apabila seseorang sudah dianggap mampu dia. Misalkan saya melakukan deals dengan si A misalkan. Si A kemudian percaya dengan saya membuat deals itu seimbang. Kemudian mampu membuat kebutuhan A itu terpenuhi. Kemudian dari hasil tersebut efisien. Nah, maka si A akan mempertimbangkan bahwa saya nih bisa dengan ke depannya saya bisa dengan si Pak Fazlur membuat kesepakatan-kesepakatan lain. Nah, itu tujuan dari negosiasi sendiri. Nah, untuk mendapatkan negosiasi yang berhasil, Bapak Ibu, ada usaha-usaha yang perlu dicatat, Bapak Ibu. Jadi pertama ada persiapan yang cermat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam negosiasi perlu apa ya? eh, Perlu persiapan untuk mengetahui apa sih sumber masalahnya. Kalau sesuatu itu dilakukan tanpa persiapan, negosiasi itu tidak akan berakhir dengan efektif. Jadi paham dulu terhadap isu yang akan dinegosiasikan. Setelah itu, kalau sudah paham, nanti Bapak Ibu akan bisa mengetahui kenapa penting penting kita bernegosiasi. Jadi kalau sudah paham apa yang ingin dinegosiasi, paham kita apa ya, kita paham juga kenapa kita negosiasi. Nah, setelah paham apa yang ingin dinegosiasikan dan kenapa ingin dinegosiasikan, kita tahu dulu apa ya, kepentingan apa yang ingin diambil oleh pihak lawan dan kepentingan apa yang ingin kita ambil. Nah, setelah itu barulah kita susun strategi untuk bagaimana apa ya, minimal kepentingan kita terpenuhi dan minimal kepentingan lawan juga terpenuhi. Jadi dalam tahapan persiapan ini Bapak Ibu, jadi ada namanya paham terhadap apa yang dinegosiasikan dan mengapa. Kemudian setelah itu identifikasi apa kepentingan sendiri dan identifikasi juga apa kepentingan dari pihak lawan. Kemudian pada saat negosiasi paham dulu apa yang minimal harus kita penuhi dan apa yang minimal harus dipenuhi oleh pihak lawan.
Nah, itu tahapan persiapan. Yang kedua yaitu tahapan presentasi atau evaluasi pada posisi yang jelas. Jadi para pihak ini harus mampu menyampaikan posisi posisi mereka, di mana posisi mereka, di mana kepentingan mereka dan harus jelas dan terukur. Dalam memahami apa ya Bapak Ibu, dalam memahami posisi kita, kita harus mengevaluasi pihak lain secara objektif. Jadi artinya kejelasan posisi ini membantu menghindari kesalahpahaman untuk mempercepat terjadinya kesepakatan itu sendiri. Yang ketiga, keterampilan dari apa tuh keterampilan terhadap komunikasi dalam bernegosiasi. Keterampilan, pengalaman, motivasi dan sifat terbuka ini penting Bapak Ibu. Jadi keberhasilan negosiasi itu juga ditentukan dari keterampilan berkomunikasi, kemudian pengalaman dalam menghadapi situasi gimana. Kemudian ada nggak motivasi untuk mencapai kesepakatan. Terakhir yaitu apa ya, sifat terbuka. Jadi mereka ini terbuka nggak untuk menerima kesepakatan-kesepakatan yang kita ajukan tadi. Terus rasional dan logis. Nah, pendekatan rasional dan logis atau masuk akal. Artinya apa? Negosiasi itu harus dilakukan dengan pendekatan yang masuk akal, kemudian berorientasi, kemudian menjaga hubungan saling menghormati. Artinya pendekatan rasional ini membantu menghindari keputusan yang emosional, Bapak Ibu. Jadi dapat merugikan kedua belah pihak. Solusi yang kita berikan kepada pihak lawan itu yaitu solusi yang rasional. Kalau misalkan tidak rasional ya Bapak Ibu ya, tentu akan menimbulkan emosi yang berlebihan dari kedua belah pihak sehingga tidak tercapailah mediasi yang sempurna. Terus kompromi, nah, ini kompromi kemudian kesepakatan. Jadi kemauan para pihak untuk melakukan kesepakatan dan kompromi dalam situasi tertentu ya Bapak Ibu ya dalam suatu posisi tertentu negosiasi tersebut pasti akan bukan pasti juga akan pernah pernah akan menemukan deadlock artinya jalan buntu. Maka para pihak ini perlu apa? Perlu mengorbankan atau kesediaan untuk mengorbankan kepentingannya. Bisa itu. Kemudian apa? Mereka harus meimbangi lah, mencapai kompromi yang adil. Artinya gimana, Pak? Artinya mereka harus apa loh? Kewajiban mereka harus dikurangi dan hak mereka juga harus dikurangi. Jadi ada fleksibilitas dalam eh apa tuh kebutuhan untuk mencapai kesepakatan tadi, Bapak. Nah, itu di dalam negosiasi. Nah, minggu depan kita akan lanjut ke tahap apa ya? Tahap mediasi. Nah, hari ini saya cukupkan dulu untuk negosiasi. Silahkan Bapak Ibu, kalau ingin ada bertanya, silahkan di dalam grup. Kemudian silakan kerjakan kuis yang ada saya buat di dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.